Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menjelang Idul Adha besok insyaallah tentang salat Id. Bagaimana tata cara sholat Id? Sholat Id seperti sholat biasa saja. Memakai niat usalli sunnatan li'idil adha. Rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi usalli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum makmuman, kalau imam imaman lillahi ta'ala begitu. Caranya setelah takbir Allahu Akbar, kemudian takbirnya di rakaat pertama 7 kali. Antara takbir dan takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Setelah takbir kemudian baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian baca surat Al-Fatihah, jangan lupa Al-Fatihahnya. Kemudian baca surat apa saja, surat-surat yang hafal yang gampang. Kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, berdiri lagi di rakaat kedua, takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada intiqolnya, tidak termasuk intiqol. Intiqol dari sujud, berdiri Allahu Akbar. Nah 5 kali itu dihitung dari sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Antara takbir bacanya seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca Fatihah lagi, baca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat, salam. Itu tata cara salat Id. Jadi seperti biasa saja. Kemudian Idul Adha itu disebut Idul Adha, artinya lebaran penyembelihan. Adha itu udhiyah, penyembelihan, kurban, penyembelihan. Idul Adha atau disebut Idul Akbar. Lebaran yang besar. Lebaran yang besar. Lebaran yang besar karena lebaran ini ya makan-makan besar. Makan-makan besar. Maka disebut Idul Adha. Udhiyah. Udhiyah itu kurban. Kalau kurban, arti kurban itu kurbanun. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Kurbanun, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia berkorban. Berkorban. Itu berkorban itu bukan mengeluarkan harta bendanya, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Nah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Berkorban mengeluarkan pikiran, tenaga, harta benda, dan lain sebagainya. Kurban itu dimulai dari semenjak Nabi Adam. Jadi sejak Nabi Adam ada kurban. Habil dan Qabil, kemudian adik kakaknya semua berkurban. Waktu dulu berkurban itu langsung diterima oleh Allah dengan cara datang api dari atas. Jadi menyembelih kurban, menyembelih unta, kambing, sapi, disembelih, setelah disembelih nanti datang api dari atas. Disambar api dari atas. Diambil, jadi terbakar. Oh, itu berarti menandakan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kurbannya utuh, tidak disentuh api, berarti kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sekarang mah karena umatnya sudah banyak sekali, maka daging kurban itu dibagikan kepada mustahik-mustahiknya. Siapa mustahik? Ya terutama fakir miskin, terutama orang-orang yang
biasa menernakan, berternak sapi, berternak kambing, tapi tidak pernah makan daging sapi, tidak pernah makan daging kambing, walaupun dia berternak gitu. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang fakir miskin yang tidak pernah membeli daging-daging gitu, maka berikan kepada mereka yang fakir miskin terutama. Tapi boleh saja dibagikan kepada orang-orang kaya juga untuk idkhulus surur. Mustahiknya yang berhak menerima daging kurban adalah fakir miskin. Kemudian siapapun sebetulnya kalau orang-orang yang tidak miskin juga bolehlah kalau idkhulus surur. Jadi mereka ya berhak, bukan fakir miskin, tapi tidak sekaya-kaya. Ya kalau kaya mah nggak boleh. Kalau kaya ini mah tidak termasuk fakir miskin tadi, tapi ya pertengahan lah gitu ya. Jadi dia tuh jarang menemukan daging.